已经理解，没能力杀死尼赫鲁，只有行星级。萨克，谁？震惊全球的消息，扎阿特金即将宣布 H2 联盟沿海的，对，是人而已。一个，他来了。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit konten spoiler dari serial Donghua Solar Star episode 89 besok. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan spoilernya, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya agar kalian bisa memahami cerita ini dengan gampang. Yang dimana pada cerita sebelumnya kita telah mengetahui jika Shushin ini telah melahirkan anaknya dengan selamat, yaitu dua anak kembar laki-laki bernama Luo Ping dan juga Luo Hai. Tetapi setelah itu kemarin kita diperlihatkan dengan keluarga Lo Feng yang mendapatkan tamu tak diundang. Tamu tak diundang ini sendiri merupakan Atkin yang berasal dari Eropa, Yan Hai yang berasal dari Cina, dan Nihelu yang berasal dari India. Mereka bertiga ini saling berteman dan mereka bertiga berniat untuk merebut kristal Muya serta harta-harta peningkatan kekuatan milik Lo Feng dari kediaman Lo Feng. Singkatnya mereka telah berhasil mendapatkan harta yang mereka inginkan, tetapi setelah itu mereka malah menyerang Shushin menggunakan kekuatan mata spiritual milik Nihelu, membuat jiwa Shushin pun terluka akibat serangan itu. Karena serangan mental yang dimiliki oleh Nihelu ini dapat menyerang jiwa seseorang. Dan singkatnya setelah Shushin terkena serangan itu, kondisi Shushin pun menjadi sekarat sampai pada akhirnya Shushin tewas dengan dirinya yang memakai pakaian pengantin. Dan kemarin kita juga diperlihatkan dengan Lo Feng yang akhirnya telah mendapatkan tubuh barunya, yang tampak tubuh baru ini memiliki kekuatan yang sangat besar yang membuat tubuh Lo Feng naik ranah menjadi Star Travel tingkatan 6 dari Star Travel tingkatan ketiga. Dan kemarin pun Lo Feng mendapatkan kabar dari Babata kalau Shushin ini telah meninggal, dan itu pun juga menjadi akhir dari cerita sebelumnya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan konten spoiler, Mimin akan sedikit menjelaskan tentang perubahan cerita dari kejadian yang dialami oleh Shushin, yang dimana pada versi novel Shushin sendiri meninggal karena dirinya yang melakukan bundir. Sedangkan untuk Donghuanya kemarin kita melihat jika Shushin ini telah diserang yang membuat Shushin sekarat dan ia pun tewas. Untuk pendapat pribadi Mimin sendiri sangat setuju jika cerita ini dirubah dengan terbunuh, karena bagi Mimin sendiri cerita versi novelnya terlalu dark untuk ditonton semua kalangan umur, apalagi bagi anak-anak. Dan kalau gitu pun sekarang mari kita masuk ke pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Solar Star episode 89 minggu depan besok. Pembahasan ini dimulai dengan Shushin yang tergeletak tidak tersadarkan diri di atas kasur. Di sana tampak Shushin yang mengenakan pakaian pengantinnya dengan Shushin yang mengenakan kalung pemberian Lo Feng. Kalung ini sendiri berasal dari Babata yang diberikan kepada Shushin. Dengan nama dari kalung ini bernama Cinta Abadi. Kalung yang awalnya tidak mengalami perubahan tiba-tiba saja mulai bersinar setelah Shushin mengalami kondisi kritis. Sinar dari kalung itu perlahan mulai bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Sinar itu menyelimuti tubuh Shushin sampai membuat tubuh Shushin melayang di atas udara. Dan cahaya itu secara perlahan juga memasuki tubuh Shushin. Proses ini tidak disadari oleh Shushin yang masih tidak tersadarkan diri. Setelah semua cahaya itu memasuki tubuh Shushin, tiba-tiba saja alis Shushin dapat bergerak dan dirinya pun membuka matanya kembali. Dan kita pun berpindah ke tempat Lo Feng. Lo Feng yang sekarang telah mendengar kabar dari kematian istrinya pun sangat marah kepada Babata. Di sini Lo Feng menyalahkan kepada Babata karena sebelumnya Babata telah menjamin kepada dirinya kalau keluarga Lo Feng akan aman di bawah pengawasan dari Babata. Pokoknya setelah Lo Feng mendengar informasi dari Shushin yang telah meninggal, membuat Lo Feng tidak bisa mengendalikan emosinya, selayaknya monster tanduk emas yang mengamuk. Dan BTW juga sebenarnya Lo Feng di sini bisa disebut dengan alien karena semua tubuh Lo Feng di sini merupakan milik dari tanduk emas yang merupakan alien. Dan Lo Feng di sini hanya membawa jiwanya saja ke dalam tubuh barunya. Jadi kadang-kadang Lo Feng juga bisa bertindak liar selayaknya monster tanduk emas. Dan di sini bisa dibilang Lo Feng ini memaki-maki Babata dengan sebutan kata bajingan. Itu menurut versi novelnya ya. Mimin gak tahu juga untuk Donghua
Donghua-nya besok apakah Lo Feng sekasar ini. Setelah Babata mendengar semua maki-makian dari Lo Feng, Babata pun menyampaikan kepada Lo Feng kalau Shushin ini belum mati. Jadi sebenarnya Babata ini telah melihat rekaman dari penjaga Iron Black, yaitu robot penjaga sebelumnya waktu Atkin, Yanhai dan juga Nihelu datang ke tempat Shushin untuk mengambil kristal Muya dan juga harta-harta berharga milik Lo Feng. Jadi robot penjaga Iron Black telah merekam kejadian sebelumnya waktu Nihelu menyerang Shushin menggunakan kekuatan mentalnya, membuat kondisi Shushin yang berada di kondisi sekarat. Lo Feng yang mendengar itu pun semakin marah sampai dirinya kehilangan kendali. Lo Feng di sini sendiri telah mengenali Nihelu yang merupakan seorang pejuang yang sebelumnya telah ikut bersama mereka waktu pemburuan kristal Muya, yang dimana Nihelu ini merupakan pejuang dari India yang sebelumnya juga telah ditolong oleh sang pemimpin tertinggi. Mungkin di sini kalian tidak pernah mengenali Nihelu karena memang sebelumnya Nihelu ini benar-benar dianggap sebagai NPC karena perannya yang tidak penting. Tetapi setelah mencapai episode 89 ini perannya menjadi sangat penting, yaitu sebagai villain. Untuk Atkin dan juga Nihelu, Lo Feng tidak menyangka jika kedua orang ini akan bisa berubah menjadi orang yang jahat karena sebelumnya mereka berdua ini tidak tampak adanya potensi untuk berubah menjadi jahat. Atkin sendiri dulunya merupakan seseorang yang pendiam, sedangkan Nihelu hanya sekedar seorang pejuang biasa setelah travel tingkatan pertama dengan menggunakan kekuatan mental seperti Lo Feng, yaitu kekuatan yang dapat mengendalikan jiwa maupun menyerang jiwa. Lalu Babata pun menjelaskan kepada Lo Feng kenapa Shushin masih bisa hidup setelah diserang oleh Nihelu, yang dimana sesuatu yang telah menyelamatkan Shushin ini merupakan kalung pemberian Babata sebelumnya kepada Lo Feng untuk dipakaikan kepada Shushin, yaitu kalung cinta abadi, yang dimana kalung cinta abadi ini sendiri merupakan benda langka dan juga benda yang sangat mahal, yang dimana satu pembuatan kalung cinta abadi membutuhkan satu pengorbanan, yaitu tubuh dari pejuang abadi. Dan untuk kalung cinta abadi ini sendiri biasanya dipakai oleh para pejuang alam semesta yang sudah tidak ingin bertarung lagi atau istilahnya sudah pensiun, karena bagi siapapun yang telah memakai kalung ini maka ia tidak akan bisa berkembang lagi, kekuatannya akan tetap segitu-gitu aja atau bahkan kekuatannya bisa menurun karena tidak pernah berlatih. Dan untuk bisa berlatih lagi maka sang pemilik dari kalung cinta abadi ini harus mencari tubuh baru, yang dimana tubuh baru ini tidak boleh juga memakai kalung dari cinta abadi. Bisa dibilang tubuh dari seseorang yang memakai kalung cinta abadi ini memiliki tubuh immortal, tetapi ia tidak memiliki kekuatan apapun. Dirinya tidak akan bisa mati selama jiwanya terlindungi, tetapi dirinya tidak akan bisa memiliki kekuatan untuk bertarung karena kalung dari cinta abadi sendiri yang memiliki aturan melarang mereka untuk memiliki kekuatan. Jadi selama jiwa mereka hidup maka tubuh itu juga akan selalu hidup bersama jiwanya. Dan untuk umur jiwa sendiri biasanya seluruh makhluk hidup memiliki umur yang sama, yaitu 1000 era termasuk manusia, dan satu era ini sendiri bernilai 1000 tahun, dan 1000 era maka bernilai 10 juta tahun. Jadinya secara singkat setelah Shushin mendapatkan kekuatan dari kalung cinta abadi maka tubuh Shushin akan bisa bertahan hidup selama 10 juta tahun. Selama jiwa Shushin tidak berada di kondisi yang terancam maka umur Shushin bisa mencapai 10 juta tahun. Tetapi efek sampingnya Shushin tidak akan bisa berlatih kekuatan apapun, dirinya tidak akan bisa mempelajari bela diri apapun, jadi dirinya hanya akan mendapatkan umur panjang dan juga tubuh kekal. Bahkan jika tubuh Shushin hancur maka tubuh Shushin akan kembali seperti semula karena efek dari kalung cinta abadi. Dan untuk makna dari kalung cinta abadi ini sendiri bukanlah makna bucin, tetapi sebuah makna yang mengenai pengorbanan dari makhluk abadi yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk menjadi kalung cinta abadi. Mimin harap setelah penjelasannya panjang ini kalian bisa paham apa yang Mimin maksud barusan. Jadi waktu Mimin menjelaskan kepada kalian, secara bersamaan juga Babata juga menjelaskan hal yang sama kepada Babata. Singkatnya, setelah Lo Feng mendengar semua penjelasan itu, ia merasa bersyukur karena akhirnya dirinya bisa merasa tenang tentang kehidupan Shushin. Ia tidak takut akan kehilangan Shushin, dan untuk efek sampingnya Shushin tidak akan bisa memiliki kekuatan bukanlah masalah besar karena Lo Feng sendiri tidak mau jika Shushin ini menjadi pejuang. Lo Feng hanya mau Shushin menjadi pendamping hidupnya untuk selama-lamanya. Dan setelah Lo Feng mendengar penjelasan itu, Lo Feng yang tadinya marah-marah sekarang bisa tersenyum dengan tenang. Lalu kita
pun kembali ke tempat Shushin. Shushin pun yang sekarang telah tersadarkan diri bingung apa yang sedang terjadi. Dan di saat itu tiba-tiba saja pesan suara dari Lo Feng muncul di hadapan Shushin, yang dimana Lo Feng menyampaikan kalau dirinya telah mengetahui jika Shushin barusan telah berada di kondisi yang sekarat, dan kalung yang berada di leher Shushin lah yang telah menolong Shushin. Shushin yang mendengar itu pun melihat ke arah kalungnya, dan di sana Shushin terkejut karena kalungnya sekarang telah menghilang. Sekarang kalung itu hanya tersisa rantainya saja. Lo Feng memberitahu kalau kalung itu telah masuk ke dalam tubuh Shushin, dan lalu Lo Feng memberitahu kepada Shushin kalau dirinya dalam waktu dekat akan bertemu kembali dengan Shushin. Setelah itu pun pesan suara dari Lo Feng telah berhenti. Pesan itu pun membuat Shushin gembira, dan pesan ini juga membuat Shushin memiliki semangat hidup yang baru. Kembali kepada Lo Feng, walaupun Lo Feng baru saja senang mendengar kabar Shushin yang selamat, amarah Lo Feng kepada Atkin, Yanhai dan juga Nihelu masih membara. Lalu Lo Feng pun menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya terbang dari sana menuju ke tempat mereka. Sambil di tengah perjalanan, Babata menjelaskan kekacauan yang telah terjadi di sistem pemerintahan, yang dimana sekarang sistem pemerintahan Dewa Perang sekarang sedang kacau. Istana Dewa Perang telah ditutup, tidak adanya pemimpin yang layak untuk menjadi pemimpin absolut seperti pemimpin Hong dan juga Dewa Petir maupun Lo Feng, membuat orang-orang yang berada di bawah peringkat mereka berebutan untuk mengambil kepemimpinan ini. Yang menonjol di sini adalah Atkin, Yanhai dan juga Nihelu. Babata memberitahu kalau Yanhai dan juga Atkin telah mengambil alih dari markas HR Aliansi, yang dimana markas HR Aliansi sekarang telah berada di bawah dari kendali mereka berdua. Dan juga Nihelu sekarang telah membuat masalah di dojo limits dari perguruan Dewa Petir, yaitu Leisen. Keberadaan mereka bertiga telah membuat kekacauan kepada sistem pemerintahan mereka yang telah dibentuk rapi oleh pemimpin Hong. Lo Feng yang mendengar ini pun sangat marah kepada mereka bertiga, sambil Lo Feng menyampaikan kalau mereka bertiga ini pantas untuk mati. Dengan kekuatan Lo Feng yang berada di ranah dari Star Travel tingkatan ke-6, tidak ada satupun pejuang di bumi yang dapat menandingi dirinya. Melawan Atkin, Yanhai dan juga Nihelu hanya akan menjadi seperti menginjak rombongan semut, kata Lo Feng. Di sini juga tampaknya amarah Lo Feng yang membara seperti dirinya mencaci maki Babata sebelumnya kembali lagi. Lo Feng dengan kecepatan tinggi akan menargetkan satu orang duluan untuk ia basmi. Kemudian kita berpindah di tempat dari Yanhai. Yanhai sekarang tampak begitu senang dan juga tenang setelah dirinya berhasil mendapatkan kekuasaan dari negara Cina, karena sebelumnya negara Cina ini di bawah kepemimpinan dari Komandan Jiayi, dan karena sekarang Komandan Jiayi telah tiada setelah bertarung melawan Tanduk Emas bersama Lo Feng, jadinya Yanhai pun bisa mengambil kesempatan ini untuk mengambil kekuasaannya. Dan juga berkat kristal Muya yang sebelumnya mereka dapatkan dari rumah Lo Feng, kekuatan dari Yanhai ini telah berada di tingkatan Star Travel tingkatan ketiga. Namun di saat Yanhai yang sedang bersantai di sana, tiba-tiba saja Yanhai merasakan adanya aura kekuatan yang sangat besar di belakang dirinya. Yanhai yang merasakan ini pun merasa sangat ketakutan karena dirinya belum pernah merasakan aura kekuatan ini. Bahkan aura kekuatan ini melebihi Atkin, yang dimana Atkin sendiri lebih kuat daripada Yanhai. Artinya seseorang yang memiliki kekuatan ini berada di atas Atkin. Dan setelah Yanhai menoleh ke belakang, ternyata orang tersebut adalah Lo Feng. Lo Feng telah sampai di tempat Yanhai, dan lalu Lo Feng pun tanpa basa-basi langsung membunuh Yanhai. Menggunakan kekuatan mental milik Lo Feng yang menyerang jiwa Yanhai, membuat Yanhai tewas akibat jiwanya yang telah rusak. Lo Feng dengan dingin pun menyampaikan kalau Yanhai ini merupakan target pertamanya, dan lalu target selanjutnya adalah Atkin dan juga Nihelu. Tetapi untuk sekarang sepertinya spoiler dari serial Donghua Swellet Star episode 89 kita akhiri saja sampai di sini dulu. Sebelum itu, Mimin ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian menginginkan konten spoiler dari serial Swellet Star ini 2 kali dalam seminggu? Jika kalian ingin bisa tulis di kolom komentar, dan jika banyak yang ingin, mungkin Mimin akan membuat jadwal baru mengenai spoiler dari Swellet Star ini 2 kali dalam seminggu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 已经没能力杀死你和鲁，只有行星机。
即将宣 H2联盟一沿海的，对，